welcome to media pembelajaran interaktif, di mana pada mata kuliah ini itu diampu oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Razak MSc dan Ibu Dr. Zulusri MP dengan asisten dosen yaitu Muhammad Solihin dan juga Wahyuni. Pada program studi Magister Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang pada tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan sistem klasifikasi makhluk hidup yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu Wirda Taufik dengan NIM 211770118 selaku mahasiswa program studi pendidikan biologi. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi itu kita ketahui dulu kompetensi dasarnya, yaitu pada 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan prinsip dasar klasifikasi, sistem klasifikasi, dan manfaatnya bagi kehidupan dengan selalu berpikir kritis, kreatif, dan membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, serta tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengelompokkan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi secara teliti, kreatif, dan komunikatif dengan mengembangkan cara berpikir kritis dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, prinsip dasar klasifikasi, di mana sub pokok bahasannya yang pertama prinsip-prinsip dasar klasifikasi, tingkatan takson, tujuan klasifikasi, manfaat klasifikasi, macam-macam klasifikasi, sejarah perkembangan klasifikasi. Sedangkan yang kedua yaitu kunci determinasi, di mana sub pokok pembahasannya ada urutan takson, tata nama, dan kunci determinasi. Untuk yang pertama kita akan membahas prinsip dasar klasifikasi. Adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk menyebabkan adanya kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian, sehingga ada yang dikenal dengan istilah takson. Adapun tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan itu ada sedikit perbedaan, yaitu pada hewan terdiri dari kingdom, filum, kelas atau klasis, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Sedangkan pada tumbuhan itu terdiri dari kingdom, divisio atau divisi, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan juga spesies atau jenis. Adapun tujuan dari klasifikasi ini yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah dalam mempelajarinya. Yang keenam, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Adapun manfaat dari klasifikasi ini, yang pertama memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian, kita akan masuk ke materi yaitu terkait macam-macam dari klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi sistem alami, di mana klasifikasi ini dipelopori oleh Michael Adam dan Jean-Baptiste de Lamarck. Yang klasifikasi sistem alami ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contohnya, hewan dikelompokkan berdasarkan cara geraknya dan juga ada berdasarkan penutup tubuhnya. Berdasarkan cara geraknya, hewan ini dibedakan menjadi hewan berkaki 2, berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, dan juga ada hewan bersirip. Sedangkan berdasarkan penutup tubuhnya, hewan itu dikategorikan hewan berbulu, bersisik, berambut, dan bercangkang. Sedangkan contoh lainnya pada tumbuhan itu dikelompokkan berdasarkan jumlah keping biji, yaitu ada tumbuhan berkeping biji 1 dan ada tumbuhan yang berkeping biji 2.
Yang kedua ada klasifikasi sistem buatan atau artifisial, merupakan klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Adapun ciri yang digunakan berupa struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya. Yang misalnya klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat atau tempat hidup, habitus atau perawakan, ataupun berdasarkan perawakan berupa pohon, perdu, semak, terna, dan memanjat. Tokoh sistem artifisial ini antara lain Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan atau plantae dan hewan atau animalia. Yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut Darwin, terdapat hubungan antara klasifikasi dengan evolusi. Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antar takson. Selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat morfologi dan anatomi maupun fisiologinya, sistem ini pun menjelaskan mengapa makhluk hidup semuanya memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda-beda dalam bentuk susunan dan fungsinya pada setiap makhluk hidup. Jadi, pada dasarnya, klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, faal, tingkah laku yang dapat diamati dan pewarisan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusioner sejak jenis nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan sejarah klasifikasi. Bagaimanakah sejarahnya? Sistem klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dahulu, di mana ahli filosof Yunani Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan atau animalia dan kelompok tumbuhan atau plantae. Namun keberadaan organisme mikroskopis belum dikenal pada saat itu. Nah, sistem kingdom yang pertama diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, di mana sistem kingdom pun terus mengalami perubahan dan perbaikan hingga sekarang, dan sering menjadi pro dan kontra bagi para ilmuwan. Ada beberapa sistem pengklasifikasian. Yang pertama ada sistem dua kingdom, dikembangkan oleh ilmuwan Swedia yaitu Carolus Linnaeus pada tahun 1735, yang membagi makhluk hidup ke dalam dua kingdom, yaitu kingdom animalia dan juga kingdom plantae. Kingdom animalia ini ciri-cirinya tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Sedangkan untuk kingdom plantae, itu ciri-cirinya memiliki dinding sel, berklorofil, dan mampu berfotosintesis. Yang kedua, sistem tiga kingdom dikembangkan oleh ahli biologi Jerman yaitu Ernest Haeckel pada tahun 1866 yang membagi kingdom menjadi kingdom animalia, kingdom plantae, dan kingdom protista. Kingdom animalia ini itu ciri-cirinya heterotrof, eukariot multiseluler, dan dapat bergerak. Sedangkan ciri-ciri kingdom plantae itu autotrof, eukariot multiseluler, berklorofil, dan mampu berfotosintesis. Adapun kingdom protista itu ciri-cirinya organisme bersel satu atau uniseluler dan organisme multiseluler sederhana. Yang ketiga ada sistem 4 kingdom, yaitu dikembangkan oleh ahli biologi Amerika Herbert Copeland pada tahun 1956 yang membagi menjadi kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom protista, dan kingdom monera. Pada sistem 4 kingdom ini terdapat adanya kingdom monera, yaitu memiliki inti tanpa membran inti atau dikenal dengan istilah prokaryotik. Yang keempat adalah sistem 5 kingdom, di mana sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika Robert H. Tucker pada tahun 1969 yang membagi kingdom menjadi 5, kingdom protista, kingdom monera, kingdom animalia, kingdom plantae, dan yang terakhir itu ada kingdom fungi atau jamur, di mana kingdom fungi ini tuh dia bersifat eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Nah, sistem ini masih digunakan sampai sekarang. Yang kelima ada sistem 6 kingdom. Pada tahun 1970-an,
Carl Woese dan peneliti lain dari University of Illinois menemukan suatu kelompok bakteri yang memiliki ciri unik dan berbeda dari anggota kingdom Monera lainnya. Kelompok ini dinamakan dengan Archaebacteria. Pada sistem 6 kingdom ini itu dibagi menjadi 6 kingdom. Yang pertama kingdom Animalia, yang kedua kingdom Plantae, yang ketiga kingdom Protista, yang keempat kingdom Mycota atau dunia jamur, yang kelima kingdom Eubacteria, dan yang terakhir kingdom Archaebacteria. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang kedua itu terkait dengan kunci determinasi, di mana pada kunci determinasi ini kita akan membahas urutan takson, tata nama, dan juga kunci determinasi. Urutan takson. Klasifikasi makhluk hidup menurut Linnaeus dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati dan meneliti makhluk hidup, yaitu persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup. Yang kedua, apabila ada satu kelompok adapun yang memiliki ciri berlainan dikelompokkan tersendiri. Yang ketiga, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi yang didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Yang keempat, pengelompokan makhluk hidup dilakukan dengan tingkatan yang paling rendah, yaitu spesies, sampai yang paling tinggi, yaitu kingdom. Di mana pada gambar bisa dilihat beberapa urutan takson, yaitu mulai dari tertinggi yang sampai ke terendah, dimulai dari kingdom, phylum atau divisi kalau pada tumbuhan, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan terakhir itu ada varietas atau ras. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan tata nama, di mana sistem tata nama ilmiah ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Pemberian nama dengan dua nama atau disebut dengan tata nama ganda, yaitu selalu menggunakan dua kata nama, yaitu nama genus dan juga nama spesies. Pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup ini bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman sehingga nama ilmiah berlaku secara universal. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tata nama. Yang pertama yaitu nama jenis, yaitu menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri dari dua kata tunggal. Misalnya tanaman jagung itu nama spesiesnya si mais. Kata pertama merupakan nama marga, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk spesies. Dalam penulisan nama marga, huruf pertama dimulai dengan huruf besar, sedangkan nama petunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup itu ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah yang lainnya. Contoh nama jenis badak Jawa adalah Rhinoceros sondaicus, di mana itu ditulis dalam miring. Ketika nama tersusun dari tiga kata, maka kata kedua dan ketiga itu digabung penulisannya atau diberi tanda penghubung. Contoh Hibiscus rosa sinensis. Selanjutnya itu yang kedua, nama marga atau genus. Nama marga tumbuhan ataupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar, contoh marga tumbuhan Solanum atau terong-terongan, marga hewan Felis untuk kucing, dan sebagainya. Yang ketiga adalah nama suku atau familia. Nama suku ini diambil dari nama marga yang ditambah akhiran aceae untuk tumbuhan dan ditambah idae untuk hewan. Contoh, nama suku untuk tanaman terong-terungan adalah Solanaceae. Solanaceae berasal dari nama marga Solanum ditambah akhiran aceae. Sedangkan nama suku hewan kucing adalah Felidae. Felidae ini berasal dari nama marga Felis ditambah akhiran idae. Selanjutnya itu terkait dengan kunci determinasi, di mana kunci determinasi ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang baru saja dikenal. Kita memerlukan alat pembanding berupa gambar, realita atau spesimen, awetan hewan dan tumbuhan, hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui namanya. Selanjutnya itu ada kaidah pembuatan kunci determinasi, di
di mana kaidah pembuatan kunci determinasi ini yang pertama kunci harus dikotong yang terdiri atas dua ciri yang berlawanan. Kata pertama dari setiap kuplet harus identik, contohnya tumbuhan berdaun tunggal, dan yang kedua tumbuhan berdaun majemuk. Kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lainnya ditolak. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Kuplet memuat pernyataan positif, misalnya letak daun berhadapan. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Kemudian pernyataan dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Kemudian setiap kuplet diberi nomor dan buatlah dalam kalimat yang pendek. Berikut itu ada ditampilkan terkait contoh kunci determinasi, di mana di sini itu bisa dilihat bahwa setiap kuncinya itu memiliki kata yang atau yang berlawanan, di mana seperti homoitem dengan poikolitem, hidup di darat dan hidup di air. Nah, jika kita melihat kunci determinasi dari gambar ini itu terkait dengan Pisces, bernafas dengan insang. Kemudian juga alat geraknya itu sirip, kemudian juga dia hidup di air dan juga dia bersih juga bisa dan dia juga dikelompokkan ke dalam kelompok Pisces. Baiklah, sekian penyampaian materi dalam video kali ini dari saya. Jika ada kesalahan saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.